Ya shalom. Ya temanya hari ini adalah Journey to Heaven. Perjalanan ke surga. Surga merupakan satu tempat misteri. Karena tidak ada satu orang pun yang tahu di mana tempatnya. Kalau ada yang tahu boleh kasih tahu saya. Gak ada satu orang pun yang tahu. Tapi satu hal yang pasti adalah the heaven is real. Bahwa surga itu nyata. Kenapa? Banyak agama mereka juga percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Entah surga atau neraka. Ada satu orang pernah ajak ngobrol sama saya dan dia bilang, semua agama itu sebetulnya sama. Kenapa? Semua agama juga baik dan menunjukkan jalan menuju surga. Saya bilang ya boleh setuju. Karena memang banyak jalan menuju Roma. Banyak juga mungkin jalan menuju surga. Tapi satu hal yang pasti di akhir daripada jalan itu, apakah kita bisa masuk ke dalam surga? Ada banyak menuju jalan ke tempat ini, tapi apakah kita bisa masuk ke tempat itu? Dan siapakah yang bisa masuk ke tempat itu? Selain daripada orang yang tahu dengan siapa pemilik dari tempat itu. Jadi apa definisi surga? Definisi surga adalah tempat di mana Tuhan tinggal. Itulah surga. Masalahnya adalah, apakah Tuhan yang disembah adalah Tuhan sang pemilik surga? Tahu dari mana bahwa dia adalah pemilik surga? Dan kemudian saya tantang, seberapa mereka tahu tentang surga? Dan dia cerita, di agama-agama lain mereka cerita bahwa surga itu begini, surga ini begini, surga itu begitu. Dan kemudian saya ceritakan ke teman saya. Saya bilang, kamu tahu gak surga seperti apa? Surga itu bentuknya kubus, 4 persegi, sama semua tingginya. Dan fondasinya itu ada 12 fondasi dari batu-batu permata. Dan jalannya semua dari emas murni. Gerbangnya itu dari mutiara bentuknya bulat. Ada 12 pintu gerbang. Dan kemudian dia mulai bengong. Kamu tahu dari mana? Saya bilang makanya baca dari Alkitab kita. Di kitab Wahyu 20-22 ditulis semua tentang surga. Didefinisikan. Dan saudara boleh cari, tidak ada definisi yang begitu luar biasa yang bisa menggambarkan tentang surga. Dan tidak ada yang tahu kalau bukan pemiliknya. Bahkan siapa yang tahu sampai fondasi. Saudara juga nggak tahu berapa dalam ini fondasi gedung ini. Selain daripada yang punya gedung. Dan kalau surga bisa digambarkan begitu detail. Saya yakin sekali pemilik surga adalah siapa yang bisa menulis dengan begitu jelas. Sedikit gambaran dulu tentang surga. What is the heavenly look like? Seperti apa itu gambarannya? Namanya adalah New Jerusalem. Yerusalem baru. Dan kota ini bentuknya adalah 4 persegi. Panjang, lebar, kali tingginya sama. Kotak. Dan ukurannya itu adalah 12.000 furlong. Berapa itu? Ini kurang lebih dalam mil dan kilometer. 2.400 km perimeter kelilingnya. Dan penggambarannya berarti masing-masing sisi itu sekitar 600,3 km. Jadi kalau perbandingannya dari benua Amerika kurang lebih surga seperti begitu. Gak terlalu besar. Tapi tingginya itu kurang lebih ada 200.000 tingkat. Karena 600 km ke atas. Wow, kita bisa menggambarkan begitu detail. Dan semua temboknya itu dari batu-batu permata. Salah satunya batu yaspis. Dan banyak batu-batu mulia lain yang dipakai. Dan ada 12 pintu gerbang yang dijaga oleh 12 malaikat. Dan 12 pintu gerbang itu terbuat dari mutiara. Sebesar apa itu tiremnya? Dan inilah penggambarannya. Masing-masing 3 di setiap sisinya, utara, selatan, barat, timur. Dan jalan di surga itu terbuat dari emas murni, transparan seperti kaca. Karena begitu murninya. Wow. Inilah surga. Dan fondasi daripada surga itu ada 12 batu. 12 fondasi dari batu-batu permata. Yang pertama yaspis, 2 safir, 3 chardonnay, 4 emerald. Bisa demikian detail Alkitab menjelaskan. Tidak ada keraguan. Yang tahu fondasinya dialah pasti pemilik daripada surga.
Dan semua dari batu-batu permata yang mahal di bumi ini, di sana jadi fondasi daripada surga itu. 12 batu permata, inilah penggambarannya. Fondasinya ya 12 batu. Dan di situ tidak ada penerang. Karena apa? Kemuliaan Tuhan yang jadi penerang di surga. Kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Memancar di seluruh surga. Terang, tidak ada malam. Dan itu surga adalah satu tempat yang begitu indah. Begitu menyenangkan. Di sana ada damai dan sukacita. Lebih daripada apa yang kita bisa bayangkan. Ada banyak rumah-rumah juga di sana. Bahkan Alkitab bilang mansion, rumah yang besar-besar. Dan ada kebun yang luar biasa indah. Dan ada binatang-binatang juga di situ. Tapi di situ serigala bisa bermain dengan domba. Anak domba bisa bermain dengan singa. Dan gak ada yang dimakan. Dan dikatakan bahwa Yerusalem baru itu akan turun coming down out from heaven. Coming down from God out of heaven. Akan turun ke bumi. Sekali lagi surga adalah rumah di tempat di mana Tuhan ada. Dan itu akan menjadi tempat bagi setiap orang percaya yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dan di situ tidak ada lagi samudra. Gak ada lagi padang gurun. Gak ada yang kayak gini. Dan tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesusahan. Karena semuanya itu sudah berlalu. Hanya ada Tuhan yang menjadi pemimpin di situ. Tuhan yang duduk di atas tahta. Dan kehadirannya mendatangkan sukacita yang luar biasa. Oke, cukup deh. Itulah penggambaran dari surga. Dan saudara perlu tahu, the ultimate goal of the believers, itulah surga. Apa sih akhir daripada kehidupan kita orang percaya? Ada surga yang menanti kita. Surga yang begitu indah, begitu nyata. Tahu dari mana? Martir pertama, Stefanus. Sebelum dia dirajam batu. Di Kisah Rasul dikatakan. Dia bilang apa? Look katanya. I see the heavens open. Lihat, aku lihat surga terbuka. Surga terbuka bagi setiap orang yang percaya. Surga menanti kita. Kehidupan itu. Dan surga begitu luar biasa. Karena the joy of heaven, sukacita surga itu tidak bisa digambarkan oleh sukacita apapun yang ada di dunia. Melebihi daripada semua sukacita yang pernah terjadi di dunia. Surga begitu luar biasa sekali lagi. Tapi pertanyaan saya adalah begini. Kalau saudara tahu kehidupan di surga jauh lebih luar biasa daripada kehidupan saudara di bumi. Siapa yang mau duluan pergi ke surga bisa angkat tangan? Sedikit sekali ya. Iya sih tahu, tapi kamu duluan deh. Karena itu saya yakin Tuhan bikin list. Kalau disuruh pulang duluan gak ada yang mau pulang ke surga. Dan saya percaya Tuhan punya list. Siapa yang harus pulang ke surga duluan. Dan saat ini saya masih agak berduka karena baru 2 minggu lebih sedikit mama saya meninggal. Dan itulah firman hari ini saya dapat. Baru 2 minggu lebih sedikit. Keadaannya sehat-sehat, tidak pernah sakit, tidak pernah ke dokter, tidak pernah masuk rumah sakit, gak pernah dirawat, sangat sehat. Bahkan tahun lalu saya ajak juga pergi pelayanan waktu saya ke Manado. Kemudian saya ajak juga ke Makassar, sempat foto sama Bu Elisa juga, ini mama saya. Dan begitu sehat-sehat, tapi tiba-tiba meninggal, tiba-tiba set, hilang, dan meninggal. Cuma masalahnya waktu itu saya lagi liburan sama anak-anak, kita pergi lagi ke Amerika. Karena ini kan musim liburan kemarin Juni. Jadi saya rencana 3 minggu di Amerika, baru 2 minggu, jam 4 pagi saya dapat telepon, mama meninggal. What? Mama meninggal? Dan itu sangat mengagetkan dan membingungkan. Kenapa? Karena saya punya saudara di San Francisco. Jadi dari San Francisco kita udah main di situ, kemudian kita naik mobil. Dari San Francisco ke Los Angeles, dari Los Angeles ke Las Vegas.
Kurang lebih perjalanannya sekitar 1000, hampir 1100 kilometer. Hampir 2 hari itu jalan. Kalau itu, karena lumayan jauh. Perbandingannya kalau dari Jakarta ke Surabaya itu cuma 700 kilometer. Jadi ini jauh gitu. Jauh. Jadi begitu sampai di Las Vegas, saya dengar mama meninggal. Hah? Dan kepaksa cari pesawat langsung untuk bisa pulang dari Las Vegas, balik lagi ke San Francisco, kemudian ke Singapura ke Bandung, sampai di Bandung. Saya hitung 37 jam. Sehari lebih, akhirnya baru bisa sampai. Dan istri saya kemudian nyusul karena dia ambil barang-barang dulu karena ada San Francisco, jadi harus balik dulu. Yang kemarin 2 hari berangkat, ini 1 hari hampir 12-13 jam akhirnya sampai. Dan 2 hari kemudian istri saya baru sama anak-anak akhirnya nyusul dan kita bisa pulang. Memang life is short, hidup ini singkat. Gak ada yang tahu waktu berangkat saya masih doa bareng sama mama, masih cipika-cipiki, sehat ya ma, ya dadah ya, sehat-sehat ya semua jangan diri. Dan ada 2 orang yang jagain mama juga di rumah, udah ya gitu. Tiba-tiba 2 minggu kemudian udah ada di peti waktu saya pulang. Dan udah tutup peti karena perjalanan itu udah hampir 3 hari. Jadi hidup itu singkat. But death is certain. Tapi kematian itu memang satu kepastian. Tapi eternity is forever. Bahwa kehidupan kekal itu adalah selama-lamanya. Dan dari sini saya belajar. Bahwa sebetulnya mempersiapkan kematianmu itu lebih penting daripada merayakan kelahiranmu. Orang merayakan kelahiran, paling tidak dia mempersiapkan 9 bulan lamanya. Ketika seorang ibu tahu dia mengandung, selama 9 bulan dia persiapkan dengan baik-baik. Cek ke dokter setiap bulan, dicek kehamilannya. Kemudian mulai persiapkan kamar bayinya, ranjang bayinya, beliin bajunya, beliin popoknya. Ketika tahu gendernya mulai pilihin namanya. Kira-kira siapa? Dipersiapkan begitu rupa 9 bulan. Padahal kelahiran adalah perpindahan seseorang dari perut ibu. Pindah ke dunia yang sementara dan susah. Kenapa orang hidup di dunia itu punya banyak masalah? Tidak ada orang hidup di dunia tidak punya masalah. Jadi kelahiran adalah perpindahan seseorang ke dunia yang sementara dan penuh dengan masalah. Dan itu dipersiapkan selama 9 bulan paling tidak. Tapi kematian, banyak orang tidak mempersiapkan. Masalahnya karena apa? Ya kita nggak tahu kapan kematian datang. Tapi kalau untuk kelahiran kita mempersiapkan begitu rupa. Saya mau kasih tahu saudara, persiapkan kematian kita. Karena kematian sebetulnya adalah suatu perpindahan dari dunia kepada kehidupan yang kekal selama-lamanya. Dan kehidupan kekal itu hanya ada 2 pilihan. Di surga atau di neraka. Kekal di surga yang menyenangkan selama-lamanya atau kekal di neraka yang begitu mengerikan selama-lamanya. Karena itu persiapkan kematian kita. Kenapa? Karena only by being prepared for your death can you ever truly live. Hanya dengan mempersiapkan kematian kita dengan sungguh-sungguh. Disitulah terletak kehidupan yang sesungguhnya. Sekali lagi, dengan mempersiapkan kematian kita dengan sungguh-sungguh. Disitulah terletak kehidupan kita yang sesungguhnya. Karena Yesus berkata di Yohanes, dia bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa Yesus? Kebangkitan dan hidup. Kebangkitan berarti apa? Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sekalipun dia mati, dia akan tetap hidup. Karena Yesus adalah kebangkitan. Dia bisa membangkitkan orang yang mati. Dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan Yesus juga adalah kehidupan. Makanya ayat 26 bilang, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kalau Alkitab sampai bilang gitu berarti banyak orang gak percaya. Percaya gak sih? Siapa Yesus? Dia kebangkitan dan hidup. Sekalipun kita mati, Yesus bisa menghidupkan karena dia kebangkitan. Makanya saya pakai kaos ini, saya suka dengan kaos saya. Sebetulnya semua orang sudah mati karena dosa. Tapi ketika kita mengalami Kristus, mulai kehidupan masuk dalam kita. Duk, 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 duk lagi. Dialah kebangkitan dan kehidupan. Kehidupan kekal, kehidupan sungguhnya hanya ada di dalam Yesus. Dan persiapkan hal itu. Jadi kematian itu sebetulnya apa? That is the enter into Jesus complete and total victory. Kematian itu adalah
Satu kemenangan komplit di dalam Kristus. Kalau kita meninggal, kita mati, berarti apa itu sebuah kemenangan. Karena Paulus bilang kehidupan itu adalah suatu pertandingan. Kita ada seperti dalam gelanggang pertandingan, perlombaan. Dan banyak saksi seperti awan yang mengelilingi kita. Mereka lihat kehidupan kita, mereka semangatin kita. Dan kalau kita udah sampai finish, mungkin angkat tangan kayak orang itu, yes, selesai. Dan selesai itulah berarti kematian. Kalau belum selesai berarti kita masih lari. Berarti kita masih ada dalam pertandingan dan perlombaan. Tapi kalau selesai sampai finish, itulah kematian. Jadi kematian adalah satu kemenangan karena kita udah selesai. Buat saudara yang takut menghadapi kematian, saya kasih tahu, kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Kenapa? Kematian suatu victory, kemenangan bersama dengan Kristus. Bagi orang yang percaya kepada Kristus. Karena itu yang pertama saya bilang, bagaimana kita mempersiapkan kematian? Pastikan bahwa kita percaya kepada Yesus, Sang Pemilik kehidupan. Kehidupan selama-lamanya. Sang pemilik surga, dia udah bisa cerita semua tentang surga. Ukurannya, dasarnya, bentuknya seperti apa. Tidak ada orang yang tahu lebih dalam lagi tentang surga daripada sang pemilik itu. Pastikan kehidupan kita untuk mempersiapkan kematian dengan cara pastikan kita punya Kristus. Sang kehidupan kekal dalam hidup kita. Ada satu cerita ketika besi pertama kali ditemukan. Sebelum zaman besi itu zaman batu. Sebelum zaman batu, zaman prasejarah itu ya zaman dinosaurus lah begitu, Jurassic Park. Dan ini setelah itu zaman Flintstone. Semua terbuat dari batu, ranjang dari batu, kapak dari batu, pisau dari batu. Dan kemudian ditemukan besi. Waktu ditemukan besi orang bilang, waduh ini metal paling kuat katanya. Mereka bisa bikin pisau, bikin pedang segala macam paling kuat. Dan besi mau dikasih penghargaan. Tapi waktu besi mau dikasih penghargaan, besi bilang, aduh enggak. Sebetulnya ada yang lebih kuat dari saya, yaitu api. Karena kalau saya dipanasin sama api, saya meleleh. Jadi gampang dibentuk. Jadi api itu lebih kuat dari saya. Dan api mau dikasih penghargaan, kemudian api bilang, ada yang lebih kuat dari saya, yaitu air. Saya disemprot air, habis semua katanya. Dan air mau dikasih penghargaan. Waktu air mau dikasih penghargaan, enggak. Ada yang lebih kuat dari saya, yaitu apa? Matahari. Karena matahari itu bisa nyedot saya, menguap semua, habis semua air. Dan matahari waktu mau dikasih penghargaan dia bilang apa? Bukan saya, ada yang lebih kuat lagi. Yaitu awan katanya. Kenapa dia bisa tutupin cahaya saya, bahkan air yang saya sedot dia yang tampung semua. Dan awan mau dikasih penghargaan, kemudian awan bilang, bukan saya. Ada yang lebih hebat lagi yaitu angin. Ketika angin bertiup, habis semua itu. Terbang kemana-mana itu awan. Dan awan mau dikasih penghargaan, kemudian dia bilang apa? Bukan saya, karena saya sebetulnya ada yang saya usahakan udah berabad-abad saya tiup gak pindah-pindah. Itu gunung. Gunung ditiup gak bisa pindah. Gunung lebih kuat dari saya. Dan gunung mau dikasih penghargaan, dia bilang, waduh bukan saya jelas. Kenapa? Ada yang bisa pindahin gunung sampai habis itu gunung dikerok. Sama manusia. Dan muncullah manusia, akhirnya dipanggillah manusia mau dikasih penghargaan. Maju manusia. Waktu mau dikasih penghargaan, waktu mau dikalungin manusia akhirnya bilang, sebetulnya, sejujurnya ada yang lebih hebat daripada saya. Dan itu saya tidak bisa tahan untuk bisa terjadi dalam hidup saya. Itulah kematian. Tidak ada satu orang pun bisa tahan kematian. Siapapun juga manusia tidak ada yang bisa nahan untuk kematian terjadi atas hidupnya. Dan kematian akhirnya dipanggil sebagai yang terkuat. Dan kematian maju, dia cuma bilang, betul saya salah satu yang paling kuat. Semua manusia pasti mati gara-gara saya. Tapi ada satu pribadi yang bisa mengalahkan kematian. Dan pribadi itu namanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ternyata ada yang lebih hebat daripada kematian. Makanya di Korintus dikatakan, Death, where is your sting? Hai kematian, di mana kesengatmu? Hades itu adalah tempat sementara bagi orang yang tidak percaya Yesus. Orang yang percaya Yesus ada di Taman Firdaus. Hades, di manakah kemenanganmu? Ternyata Jesus defeated death for you. Yesus mengalahkan kematian bagi kita. Ternyata yang paling kuat daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini bukan kematian,
tapi Yesus yang bisa mengalahkan kematian. Amin. Jadi pastikan kehidupan kita bahwa kita punya Yesus sebagai sumber kehidupan yang sudah menang atas maut. Dan Paulus berkata, kematian itu apa? Hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Kenapa dia katakan bahwa hidup adalah Kristus? Mati itu untung karena satu kemenangan. Kalau hidup adalah Kristus. 2/3 dari kitab perjanjian baru adalah suratan Paulus. Dan dari surat Paulus itu, tahukah saudara surat yang mana yang paling terakhir ditulis oleh Paulus sebelum dia meninggal? Jangan ngitung-ngitung Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, apa yang paling ujung? Enggak, karena Alkitab tidak ditulis secara chronological order. Tidak ditulis disusun berdasarkan mana yang ditulis duluan. 1 Korintus, 2 Korintus, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika. Itu tidak disusun karena urutan. Karena habis tulis 1 Korintus, Paulus tulis dulu Galatia, Efesus, kemudian baru 2 Korintus. Jadi urutannya tidak sesuai dengan mana yang ditulis dulu. Dan surat yang terakhir yang ditulis oleh Paulus itu adalah surat kepada Timotius, 2 Timotius. Kepada murid didiknya yang begitu dikasihi. Dan di 2 Timotius ada 4 pasal. Dan di pasal itu dikatakan begini. Penuhilah panggilan pelayananmu. Kalau Paulus bilang hidup adalah Kristus. Berarti kalau kita masih hidup berarti ada panggilan untuk kita menjadi sama seperti Kristus hari ini. Dan Paulus bilang apa? Penuhilah panggilan pelayananmu. Di akhir daripada hidupnya, tulisan suratnya yang terakhir, dia bilang kepada Timotius, di hadapan Tuhan dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Dia berpesan dengan sungguh-sungguh. Apa pesannya? Demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Perhatikan baik-baik katanya. Dan kalau ada kata penghakiman di situ, tahukah saudara di kitab Wahyu ada 2 penghakiman. Yang pertama adalah penghakiman tahta anak domba. Itu orang di situ dihakimi berdasarkan anak domba yang darahnya sudah tercurah bagi kita menyucikan dosa kita. Setelah itu apa yang kita lakukan setelah kita dibenarkan oleh darah anak domba itu. Dan disitulah penghakiman, dihakimi berdasarkan apa yang sudah kita lakukan. Panggilan kita setelah kita diselamatkan. Dan setelah itu baru ada satu penghakiman lagi yaitu tahta putih. Di tahta putih itulah ada hitam, ada putih. Dan itulah penghakiman untuk menentukan orang masuk surga atau masuk neraka. Dan di sini adalah penghakiman dari tahta anak domba. Apa yang udah kamu lakukan? Dia bilang kepada Timotius orang percaya. Perhatikan ini, dia pesan dengan sungguh-sungguh. Dan pesannya apa? Dia katakan, beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Jelas Paulus bilang apa yang aku mau kamu Timotius. Beritakan firman kebenaran ini. Karena banyak orang gak tahu. Mereka berpikir siapa sih pemilik surga. Dan banyak orang masih mencari hari ini. Kasih tahu kepada mereka. Beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran. Kadang kita tegur, kita nasihati orang sekali gak bisa. Makanya udah ditulis di sini apa? Pakai kesabaran lah, dengan segala kesabaran. Sekali, 2 kali gak mau denger, tetap kita kasih tahu. Karena kita mengasihi dia, kasih tahu kepada orang yang kita kasihi kalau mereka belum tahu. Karena mereka juga harus mempersiapkan kematian. Tegurlah mereka dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dan di akhir daripada pasal 4 itu, sebelum salam-salam itu, dia bilang apa? Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kehidupan yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Saya pakai intonasi yang mungkin Paulus pakai intonasi waktu dia tulis. Saya yakin dia exciting sekali untuk menghadapi kematian. Karena kematian adalah sebuah victorious. Satu kemenangan. Saya yakin maksud Paulus bukan waktu baca ini kita gini. Mengenai diriku, darahku sudah mulai tercurah. Bukan begitu bacanya. Tapi Paulus begitu exciting menghadapi semuanya. I have fought the good fight. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik katanya. I have finished the race. Aku sudah mengakhiri pertandingan dengan sangat luar biasa. I have kept the faith. Aku telah memelihara itu iman. Dan lihat now.
There is in store, sudah tersedia for me katanya. The crown of righteousness. Mahkota kebenaran itu aku udah bisa lihat, itu punya aku. Begitu excitingnya Paulus menghadapi sebuah kematian. Sekali lagi, bagi saudara semua, jangan takut terhadap kematian. Karena kematian adalah sebuah kemenangan akhir daripada pertandingan dan perjuangan kita di dunia ini. Kalau kita bisa menjalani kehidupan, mempersiapkannya bersama dengan Kristus. Amin. Dan yang kedua, the best way to prepare for death is to live life to its fullest. Cara yang terbaik untuk kita bisa mempersiapkan kematian itu adalah dengan cara kita hidup sampai kita dipenuhi, sampai kita lakukan apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Hiduplah seperti apa yang Tuhan mau. Kalau hari ini saudara masih hidup, berarti Tuhan belum selesai dengan saudara. Saudara masih punya tugas sesuatu, makanya belum selesai, belum finish. Tapi pakailah kesempatan ini untuk lakukan yang terbaik apa yang kita bisa kerjakan. Karena what is the best things in life? Apa hal yang terbaik dalam kehidupan ini? Hal yang terbaik dalam kehidupan ini adalah are the people we love. Adalah orang-orang yang kita kasihi. Kalau buat saya, dan saya setuju dengan quotes ini. Yang terbaik dalam kehidupan adalah ketika kita punya orang-orang yang kita kasihi, kita sayangi. Dan berikanlah waktu kepada mereka. Saya sering ajak anak-anak saya. Anak-anak saya suka cruise segala macam. Ya mal dong begini, tapi saya katakan kepada istri saya apa? Kalau anak itu sudah kuliah, berarti anggap bahwa anak itu sudah selesai dan keluar dari rumah. Kenapa? Banyak orang anaknya kuliah mungkin di luar, di Jawa, di luar negeri, di luar kota segala macam. Setelah kuliah kemudian mereka kerja, magang. Di tempat itu kemudian ketemu pasangan hidup dan setelah itu menikah. Belum tentu dia akan balik lagi ke rumah kita. Jadi kapan kesempatan itu, saya bilang ke istri, mungkin sampai SMA lah. Selama mereka masih ada di rumah, maksimalkan itu semua. Kepada orang yang kita kasih, apa yang kita sudah buat. Dan ajak kemana mereka, karena the best thing in life adalah the places we have been. Tempat-tempat yang kita bisa kunjungi. Makanya kemarin saya ajak anak saya ke Amerika, karena kita nonton sempat satu film. Dan saya bilang, anak saya tanya, itu Golden Gate kenapa warnanya bukan emas ya? Namanya Golden Bridge. Harusnya warnanya emas dong. Saya bilang juga gak tahu, tapi yang pasti warnanya itu merah atau orange. Nanti saya ajak deh kamu lihat. Saya ajak mereka pergi ke sana dan itu jadi tempat yang berkesan. Karena kehidupan juga adalah the best thing in life adalah the memories we have made along the way. Adalah memori yang kita buat selama kita hidup. Apa yang kita hidup selama itu, itulah yang akan memori buat mereka. Dan ini adalah foto waktu ulang tahun mama saya terakhir waktu umur 73. Ulang tahun terakhir. Saya tanya, "Ma, mau makan apa?" Saya beliin apa yang mama suka. Kenapa? Saya ingat waktu saya kecil. Yang mama suka itu adalah kaki ayam, ceker ayam, kepala, sama tulang. Jadi saya pernah satu kali saya makan dan mama saya belum pulang lagi ke gereja gitu. Dan kemudian saya makan, saya sisain. Dan waktu mama pulang saya bilang, "Ma, saya udah sisain, Ma. Yang mama suka nih, Ma, ceker ayam, kepala ayam, sama tulang, Ma." Heran, Ma, kenapa mama gak suka daging? Dan apa jawaban mama saya ingat betul tuh waktu saya kecil. Mama itu suka daging, tapi dagingnya mama kasih buat kamu. Makanya mama makannya cuma ceker ayam, kepalanya sama tulangnya digerogotin karena masih ada dagingnya sedikit. Bukan berarti mama gak suka daging, tapi dagingnya kan buat kamu. Dan memori itu gak pernah saya lupa. Sejak itu saya selalu tanya, "Ma, mau apa?" Saya beliin apa yang mama mau makanan. Saya beliin buat mama. Waktu ulang tahun itu saya kasih kue gede banget, itu yang paling gede. Kenapa? Mama saya suka kue rum. Di Bandung ada kue bawean sweetheart itu dipakai rum. Dia suka. Saya beli yang gede. Nih Ma, makanlah. Apa yang mama suka, makan. 73 tahun mama saya satu rumah dengan saya terus. Dan saya jagai dia. Dan itu jadi banyak memori. Dan apa yang membuat sedih sebetulnya bukan kematiannya. Karena apa? Saya tahu kematian hari ini mama sudah happy di surga. Sudah mengakhiri garis akhir. Dia begitu bahagia, jauh bahagianya dibandingkan dia hidup di dunia. Makanya saya turut bersuka cita karena dia udah suka cita pasti ketemu Yesus. Tapi apa yang bikin saya sedih?
Karena ada banyak memori yang tertinggal. Karena orang yang baik meninggalkan memori yang baik. Makanya saudara mumpung masih hidup. Kepada orang yang saudara kasih, saudara sayangi, buatlah memori sebanyak mungkin. Kalau saya tanya anak yang besar, saya 3 anak, anak yang paling besar. Kemana yang kamu paling ingat, yang paling berkesan yang dia diajak? Dan dia bilang 2 tahun yang lalu saya ajak dia ke Kalimantan, ke pedalaman Dayak. Karena saya ada punya sekolah Alkitab di sana 350 km dari Pontianak, masuk hutan, mandi di sungai. Dan buat dia itu satu yang paling berkesan. Jadi memori itu gak selalu harus ke luar negeri, ke ini segala, enggak. Tapi paling enggak buatlah kebersamaan dengan orang yang kita kasihi. Kasih waktu kepada orang yang kita kasihi. Berikan waktu. Ada teman waktu dengar ini kemudian dia bilang, kamu betul Sam. Katanya, saya nyesel sih kenapa. Dia orang pengusaha yang berhasil lah, dia tangan kanan dari ownernya itu punya pabrik cat besar sekali. Dan tangan kanannya dia. Dan kemudian sibuknya minta ampun kalau saya tanya lebaran mau kemana kok. Aduh gak ada waktu katanya. Kenapa capek mau istirahat karena habis bulan puasa kemarin jualan begini-begini capek mau istirahat. Natal tahun baru mau kemana? Aduh sibuk harus mempersiapkan nih tahun depan target baru dan lain-lain sebagainya. Dan gak punya waktu. Anaknya 2, 1 udah kuliah di luar negeri. Dan tahun ini 1 lagi anaknya kuliah lagi di luar negeri. Dan baru dia sadar. Saya seperti kehilangan anak nih. Bakalan sepi dong ya. Dan belum ada memori yang dia buat karena belum pernah pergi kemana-mana. Lebaran hari libur aja apa? Buat dia apa? Capek kerja itu kesempatan buat istirahat. Dan sekarang udah tidak ada lagi kesempatan sepertinya. Kenapa? Susah, anaknya udah di luar negeri semua. Jadwal liburnya udah beda dan segala macam. Dan diajak sekalipun bahkan udah gak mau. Dan dia bilang, wah betul kamu ya. Jadi pakailah kesempatan ketika kita masih bisa ajak. Saya mau ajak mama saya, udah gak bisa lagi. Tapi waktu itu saya sempat ajak. Tadi ngobrol sama Pastor Kiki, mau ajak mamanya jalan-jalan, luar biasa saya bilang. Masih ada waktu ajak, itulah kesempatan buat kita. Bikinlah memori yang banyak, memori yang luar biasa. Dan selain itu apa yang Tuhan mau? We are created in Christ to do good works. Tuhan ciptakan kita di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik seperti Kristus lakukan waktu dia hidup. Karena Kristus hidup di dalam kita. Apa yang dia lakukan? Waktu orang lapar dia kasih makan 5.000 orang. Berapa itu? Enggak dipikir, pokoknya dia kasih makan semua. 5.000 orang. Waktu orang susah, dikatakan di Alkitab berbondong-bondong orang sakit dan kerasukan datang kepada Yesus sampai malam. Karena kalimat berikutnya kemudian Yesus bilang udah tengah malam dia suruh murid-muridnya pergi. Baru dia berdoa. Dia enggak pernah mengeluh untuk semua orang yang datang, dia layani dengan baik semua. Kehidupan kita Tuhan mau di dalam Kristus kita lakukan seperti Kristus lakukan. Lakukan good works. Dan ini pun baru tahu saya juga kemarin. Ada satpam datang turut berduka cita ya Pak. Mulai sekarang gak ada lagi yang kasih 20.000 kalau pas jalan pagi. Hah? Saya baru tahu. Ternyata mama saya suka jalan pagi. Dan dia sering kasih uang gitu ke satpam 20.000 kalau dia lewat. Kalau pas bawa uang gitu. Kemudian tetangga satu turut berduka cita ya Pak. Sekarang gak ada lagi yang kasih telur katanya. Hah? Ya kita suka beli telur kampung gitu. Jadi 1 pak 10, kadang-kadang beli langsung 10 pak gitu. Ternyata mama saya suka bagi-bagi itu ke tetangga. Gak ada lagi. Saya senggok ke istri saya, ingetin tuh ya kasih satpam, kasih tetangga. Datang lagi satu orang tetangga lagi dia bilang, aduh sekarang gak ada lagi si Neng yang suka bayarin saya. Kalau pas belanja itu tukang sayur datang. Jadi kadang tukang sayur datang, mama saya bilang, udah, ambil aja, saya bayarin. Ternyata ada banyak good works yang dilakukan. Dan itulah yang mengimpact kepada orang. Dan waktu ibadah penghiburan, saya wakilin keluarga saya ngomong. Dan waktu saya ngomong tiba-tiba Tuhan seperti bilang gini, kalau kamu lihat di situ adalah foto mama kamu dan di belakangnya adalah peti matinya. Seandainya foto itu adalah foto kamu. Dan orang yang ngomong di sini akan bicara tentang kamu, apa yang akan dia katakan tentang kamu? Apakah dia akan bilang, syukurin akhirnya mati juga. Karena apa? Dia tidak meninggalkan memori dan tidak melakukan hal yang baik. Dan saya janji Tuhan, saya mau kalau memang harus terpaksa di situ. Biar orang yang ngomong di tempat ini, mereka bisa merasakan sesuatu yang baik yang pernah saya lakukan dalam hidup mereka. Karena memang kita dipanggil, we are created in Christ to do good things. Jadilah sama seperti Kristus untuk melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Kesimpulan,
life is a journey. Heaven is our final destination. Kehidupan ini memang adalah sebuah perjalanan. Dan surga adalah akhir daripada perjalanan itu. Terkadang tidak ada yang tahu sekali lagi kapan perjalanan itu akan berakhir. Ini yang terakhir, saya ada satu ganjelan dan istri saya juga nangis terus. Dia cuma satu pertanyaan kita ke Tuhan. Tuhan, kenapa harus pas kita di Amerika kok Tuhan ambil mama? Selama ini kita selalu pergi bareng, saya selalu serumah. Kenapa pas kita pergi, pas meninggal? Kenapa? Dan gak ada pertanyaannya. Tapi Tuhan jawab. Ada di tangan siapa sih nyawa itu? Nyawa ada di tangan orang. Tanda kutip ya. Karena orang bisa bunuh diri. Tapi saya pernah melayani satu orang bunuh diri 3 kali gak mati. Dia naik motor stres pengen nabrak gitu. Begitu mau nabrak dia tabrakin ke pohon. Kalau nabrak ke orang nanti cari masalah kan. Tabrak pohon, jedar, motornya hancur. Mas bangun ada di ICU. Kemudian dia stres lagi. Dia sengaja overdosis. Sadar-sadar di ICU lagi. Dia pikir aduh susah banget ya untuk mati ya. Dan akhirnya dia pikir mungkin apa, saya liatin aja. Potong urat nadi diliatin sama dia. Dan dia potong itu urat nadi. Sampai akhirnya habis darah kan gak sadar. Temen satu kosnya gitulah. Lihat dibawa cepet-cepet ke rumah sakit. Jadi waktu dia sadar, ya ada di rumah sakit lagi gak mati juga. Dan kemudian saya layani dia dan hari ini dia jadi hamba Tuhan. Dari situ dia bilang apa? Memang kehidupan ada di tangan Tuhan katanya. Tapi kehidupan bukan di tangan orang, tapi ada juga kehidupan di tangan iblis. Karena banyak orang dunia yang kasih kehidupan mereka untuk setan. Dan setan ambil pakai kehidupan mereka. Dan mereka bisa mati bukan pada waktunya seharusnya mereka mati. Karena apa? Mereka deal with Satan. Tapi kita sebagai orang percaya, saudara perlu tahu, satu-satunya pemilik daripada kehidupan dan nyawa kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya yang bisa ambil nyawa kita adalah Tuhan. Dan pertanyaannya, mungkin gak Tuhan salah? Tuhan gak mungkin salah. Dan hari ini saya mau bilang mungkin ada bapak, ibu atau siapapun di sini yang mungkin susah sekali untuk move on. Termasuk saya juga pada awalnya. Kenapa? Saya tanya kenapa Tuhan diambil? Mama sehat kok. Dan kenapa pas saya pergi? Dan jawabannya cuma satu. Tuhan tidak pernah salah. Karena itu Tuhan. Itu adalah waktu yang terbaik. The best time. Tuhan ambil pada waktu the best time. Gak tahu apa yang akan terjadi kalau Tuhan gak ambil. Jadi hari ini saya cuma bisa, ya oke Tuhan. Kalau gitu saya bersyukur. Makanya belajar untuk move on. Dan saudara perlu tahu bahwa kematian merupakan sebuah victorious, kemenangan. Harusnya kalau ada orang menang, kita ikutan bersorak dong. Tuhan bilang kalau kamu tahu hari ini mama kamu lagi bersuka cita, kenapa kamu sedih? Padahal hidup mama udah jauh lebih sukacita daripada waktu di bumi. Karena surga lebih luar biasa ketemu dengan Tuhan. Mungkin dia juga udah gak inget lagi karena sukacitanya. Kenapa kamu sedih terus? Dan percayalah waktu adalah yang terbaik di tangan Tuhan. List itu memang ada di tangan Tuhan. Karena apa? Semua dari kita satu kali tetap kita akan pulang. Karena dunia bukan rumah kita. Alkitab jelas bilang apa? Karena warga negara, kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya. Our citizenship is in heaven. Di dunia ini kita lagi cuma traveling. Dan sementara, tapi rumah kita yang sesungguhnya adalah di surga. Dan itulah ini yang terakhir filmnya. Inilah yang Tuhan lagi tunggu dalam kita. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan tempat di mana kamu berada, aku pun pengen kamu berada di situ. Makanya aku sediakan tempat untuk kita bisa bersama-sama. Supaya di tempat kamu ada di situ, aku pun ada di situ. Dan lihatlah aku menjadikan langit yang baru dan bumi yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kau tidak akan mengingat-ingat lagi yang lama dalam pikiranmu. Karena sesuatu yang baru yang begitu luar biasa sudah tersedia. Sukacita yang luar biasa
sesuatu yang baru. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Itu yang Tuhan sudah sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Dan ingat bahwa aku tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Tidak ada yang seperti aku. Aku adalah Tuhan. Aku yang menyatakan akhir dari awalnya. Dan satu tempat yang luar biasa yang Tuhan sediakan, yaitu surga. Itulah tempat yang luar biasa. Okay, next. Itulah surga. Dan surga itu apa? Surga itu adalah the Father's house and my eternal home. Surga adalah rumah Bapa. Dan itulah tempat kekekalan kita. Apa yang menjadi kerinduan saya punya anak juga. Kerinduan sebagai seorang bapak. Kadang kalau anak saya pergi, saya teleponin. Kamu kemana? Kok belum pulang-pulang sih? Oh iya, saya mampir ke supermarket dulu, itu beli minuman, beli ini. Oke, cepetan pulang ya. Cepat pulang ya. Apa yang saya mau? Saya pengen anak saya segera pulang. Apalagi Bapa yang di surga. Bapa di surga punya rumah dan Dia sudah sediakan rumah bagi kita semua. Saya yakin apa yang paling Dia suka, apa yang paling Dia harapkan adalah kapan kita bisa kembali ke situ. Dan saya lihat hari-hari ini banyak yang mungkin mulai dipanggil semua. Untuk apa? Pulang bersama dengan Bapa. Itu satu sukacita yang luar biasa yang tidak terkatakan. Makanya kematian merupakan satu kemenangan. Akhir daripada semua perjuangan kesulitan kita di dunia. Tapi kita yang hidup, persiapkan kematian dengan benar, dengan baik. Pastikan kita punya sumber kehidupan dulu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau hari ini kita masih hidup, pastikan bahwa kita jadi sama seperti Kristus. Kita melakukan perkara-perkara yang luar biasa untuk orang bisa rasakan Kristus yang ada dalam kita. Orang bisa rasakan semua memori yang baik, semua kerja yang baik, good works yang kita lakukan. Itulah yang harus kita kerjakan selama kita hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Karena ada tempat yang luar biasa, surga yang luar biasa yang Kau sudah sediakan bagi kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa Kristus sudah menebus kami. Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa kami percaya kepadamu, kami akan tetap hidup. Walaupun kami sudah mati dan kami akan hidup selama-lamanya bersama dengan Engkau. Di surga tempat Engkau Tuhan. Dan kalau kami masih hidup hari ini Tuhan, biar kami bisa sungguh-sungguh mempersiapkan kematian kami Tuhan. Kami bisa fokus Tuhan pada apa yang harus kami kerjakan. Kristus yang ada di dalam kami. Kami boleh mempancarkan kemuliaan Kristus. Biar setiap orang boleh merasakan Kristus yang ada dalam kami. Biar setiap orang bisa mendengar kebenaran akan Kristus. Sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup sampai kepada Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Kami musrahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami tahu surga yang kekal sudah menanti kami pada waktunya. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini Tuhan. Biar firman ini jadi kekuatan bagi setiap kami. Jadi penghiburan bagi setiap kami Tuhan. Kematian merupakan satu kemenangan dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.